Gimana Mas Kira? Terkait dengan bolehkah pejabat untuk kaya? Ya. Itu pertanyaan menarik sekali karena mengandung satu refleksi filosofis yang relevan untuk kita saat ini. Kalau menurut saya tidak. Gak boleh kaya? Tidak. Realitas politik untuk jadi pejabat, untuk jadi anggota DPR itu butuh orang kaya Mas, karena modalnya ya logistiknya harus. Padahal di kita tidak bolehnya adalah membuat kelompok eksklusif atau karena motornya atau apa. Misalnya kita Bayangkan sepeda nih. daripada untuk beli motor, Ya. lebih baik dia menjadi bapak asuh dari orang-orang miskin. Berat ini bos. Tinggian kita salah tamu bos. Ketemu lagi di Lanturan, obrolan yang banyak lanturnya. Dan mudah-mudahan kali ini lebih banyak relevannya. Amin. Amin. Mas Sukidi, apa kabar Mas? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Biar kelihatan syuting aja kan. Dari udah ketemu gitu. Hari Mas sudah pamer kemewahan apa Mas hari ini Mas? Ini tren ini kan. Gus Im yang biasa pamer. Ya. Kalau Zaki jelas nggak ada yang dipamerkan. Kemewahan. Kita hari ini diminta bicara soal fenomena politik, sosial yang kita baru saja dikagetkan oleh peristiwa kemewahan anak seorang pejabat di Direktorat Jenderal Pajak dan juga kekerasan yang dipertontonkan secara terbuka. Jadi mungkin hari ini ada Mas Sukidi, seorang pemikir kebinekaan yang banyak sekali menulis di harian Kompas, termasuk di acara unggulannya Kompas Gramedia. Kakak seri. Baru sekali tapi belum di-launching Mas. Maaf. Mas Sukidi, jadi makanya kita buat program ini untuk mengobati kekecewaan Mas Sukidi kalau gagasan nggak launching. Iya. Silakan Mas Sukidi, kalau ada komentar soal ini apapun ini bebas kok Mas intinya. Iya. Silakan Mas Sukidi. Ya, terima kasih Mas Yogi. Siap. Pesannya satu Mas, Ya. jangan serius-serius. Gitu. Iya betul. Betul. Jadi saya nggak Tapi- bisa serius dong. Nggak bisa. Kalau Mas Gudi boleh serius berarti. Nggak ngomong dulu aja, baru nanti komentar. Silakan Mas Sukidi. Pertama, ini menjadi keprihatinan nasional. Karena apa? Karena para pemimpin sekarang tidak begitu menjiwai keteladanan dari para pendiri bangsa. Ya. Para pendiri bangsa itu memberikan teladan untuk hidup sederhana, tapi mereka melahirkan pikiran-pikiran besar tentang Indonesia. Nah, pemimpin sekarang itu hidupnya bermewah-mewah, tapi sebenarnya dengan pikiran yang kerdil. Itu kenapa? Gara-gara ya karena sekarang kan semua serba instan ya. Ya. Politik aja transaksional ya Zak ya. Iya. Saya kalau ngomong transaksional harus ke Zaki karena ya apa aja dihitung. Kesini aja dia lapor istrinya bensinnya berapa kira-kira. Ya biar tahu aja Mas. Iya. Ini kan nggak apa-apa kan, nggak diedit juga nggak apa-apa kalau ini fakta. Ya Zak, gimana Zak? Aduh, ya kena lagi nih dari awal langsung kena. Ya pasti Zaki mengira Gus Takim kan. Iya. Saya lempar dulu. Apa ya? Yang hari ini terjadi gitu Mas Iya. ya. Ya, dan seharian ini kan juga masih lama itu beritanya soal kemewahan dan segala macam. Saya nggak tahu apa langsung ada hubungan langsung antara pemimpin dan kemewahan tadi itu. Langsung begitu, artinya ini buah dari pemimpin yang begini gitu. Atau gimana Mas Gidi sebetulnya? Apakah itu instan begitu? Hari ini kita menonton kemewahan karena buah dari apa ketiadaan kepemimpinan yang benar atau apa gitu misalnya Mas Gidi? Ya itu menarik sekali. Saya menduga bahwa para pemimpin sekarang ini tidak membaca dan tidak memahami dan bahkan tidak menjiwai sekalipun sedikit pun perjuangan, keteladanan, kesederhanaan yang telah diteladankan oleh para pendiri bangsa. Sehingga ada satu gap yang cukup besar gitu, kesenjangan yang begitu besar gitu. Kalau baca mungkin baca kali Mas. Saya tidak yakin kalau membaca, tapi misalnya baca ya, tapi mereka tidak mampu mengkontekstualisasikan apa yang menjadi amanah dari para pendiri bangsa untuk memajukan Indonesia Raya ini. Tapi pertanyaannya gini Mas Gudi, apa yang salah dengan pamer kemewahan? Nah, ini menyuarakan istana Mas biasanya. Betul, di grup betul. ini. Wakil istana. Teman-temannya mewah-mewah Mas. Iya, iya. Ada cerita, sering cerita tapi temennya. Ini menurut saya pertanyaan Anda itu mengingatkan saya pada Kiai Haji Wahid Hasyim. Kelasnya. Ya. Kelas pertanyaannya Kiai Haji Karena apa? Hasyim. Karena beliau puasa sunnah, terutama untuk ikut merasakan penderitaan yang dirasakan oleh rakyat-rakyatnya. Dengan berpuasa,
dia merasakan kelaparan, kemiskinan, hidup yang susah. Jadi itu bentuk empati. Dan secara moral, kemewahan yang dipertontonkan di tengah kemelaratan rakyatnya itu juga bentuk pengkhianatan moral. Bahwa mereka tidak punya empati terhadap penderitaan yang dirasakan oleh rakyatnya. Bayangkan Mas Gus Im ya, bayangkan. Sekarang kita punya kemiskinan 26 juta lebih yang ekstrim. Belum mayoritas masyarakat kita yang rentan miskin. Pantaskah kita secara moral untuk hidup dan mempertontonkan kemewahan di tengah masyarakat kita yang untuk hidup aja susah, untuk makan bergizi aja susah. Jadi maaf Mas, jadi yang tidak boleh itu kan mempertontonkan kemewahan pamer-pamernya kan. Kalau kayaknya boleh dong. Kayaknya Masa boleh. pejabat nggak boleh kaya? Ya kan kasihan. Ya itu boleh juga, kaya kan? enggak, saya Tapi kira mungkin itu pentingnya teladan. Kan pejabat boleh kaya, asal jelas dari mana sumbernya. Kemudian yang hari ini kita diskusikan adalah memamerkan karena soal sensitivitas kan. Itu loh. Ini juga seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Persiapkan dirimu seolah-olah kamu akan mati besok, kan gitu kan, ada itu kan. Artinya mengejar duniawi itu tetap penting. Kan ada tuh hadisnya tuh. Kok jadi religius begitu tadi? Ya enggak, ini kan sama apa? ya itu Harus kalau- ada ininya kalau lah, harus orang ada tertekan di payungnya. rumah tangga di luar sana gitu. Sebenarnya tekanan batin. Dia itu jarang ke kantor loh Mas. Kantor ya harus izin Ini aku istri. salah saya ini. kira ke kantor untuk acara ini ya. Iya. Untuk acara ini. Iya. Ini Jadi acara yang begitu Mas? favorit. Iya, gimana Mas? Gimana Mas? Terkait dengan bolehkah pejabat untuk kaya? Ya. Itu pertanyaan menarik sekali karena mengandung satu refleksi filosofis yang relevan untuk kita saat ini. Kalau menurut saya tidak. Gak boleh kaya? Tidak. Oke. Karena apa? Karena negara itu bukan tempat arena bisnis untuk memperkaya diri. Oh gitu. Negara dan pejabat publik, kekuasaan itu adalah spirit Tunggu pengabdian. sebentar, penonton yang nggak setuju boleh komentar. Iya, iya. Namanya Mas Sukidi. Iya, tidak boleh kaya. Kalau Anda ingin kaya, Anda sebaiknya menjadi pengusaha. Tapi kan banyak itu yang dapat apresiasi. Kalau pejabat bilang saya sudah kaya, jadi kalau saya masuk, Iya, saya gimana pasti ya? tidak akan ngambil apapun. Misalnya Kan ada gitu. seorang ya, Oh. ya contoh aja mudah-mudahan ya, diaminin lah, mudah-mudahan relevan ini. Gus Taki mungkin anak orang saudagar, anak pedagang, udah kaya raya lah. betul, Tiba-tiba ditunjuk oleh presiden Berkhidmat, sebagai staf khusus kan eselon 1 itu. Iya. Terus mungkin nggak boleh hanya gara-gara dia kaya sebelum jadi pejabat. Saya akan memberikan kerangka dulu. Iya. Kerangka pertama adalah memberikan satu guideline bahwa negara ini bukan tempat untuk mencari kekayaan. Nah, karena apa? Karena seringkali itu yang disalahpahami. Seolah negara ini menjadi arena bisnis yang untuk memperkaya diri maupun usahanya. Oh. Dan itu yang kita Berarti- kritik keras. Kritik Benar keras. kalau Tapi realitas politiknya itu. karena supaya nggak boleh kaya. Tidak benar. Karena apa? Karena para pendiri republik ini Jadi curhat nih. Kayaknya dikat loh. Pribadi banget ini. Bukan realitas politik untuk jadi pejabat, untuk jadi anggota DPR itu butuh orang kaya Mas, karena modalnya ya logistiknya harus. Padahal di kita itu ada nih produser itu Vidi itu dia pindah karena pengen kaya dapat insentif gitu, nggak boleh kaya loh. Iya, saya tidak setuju itu. Nggak setuju. Karena apa? Karena spirit bernegara, Wah, menarik spirit ini. negara-negara itu adalah spirit pengabdian. Ini Mas, Karena itu pengabdian itu harus disertai dengan satu ketulusan bahwa kesejahteraan itu diperuntukkan untuk publik. Dan karena itu kenapa republik ini disebut, negara ini disebut republik. Karena orientasi pertama dan utama adalah kesejahteraan publik. Nah, sekarang publik ini tidak sejahtera, tapi Pejabatnya sejahtera. Ini Gus jadi Taki ini sudah menyalahi. Gus Taki diem aja kayak minder gitu loh ngomong kayak Gus nggak apa-apa Gus santai aja Gus. ini masuk Kidi refleksinya. minder gitu loh. Ini kan pasti Ngomong refleksi ya, Mas. kaya-kaya. Iya. Refleksi atas mungkin pas zaman masuk Kidi lama di Amerika sana, atau ini berangkat dari keprihatinan hari ini. Kalau di sana gimana di sana? Pejabatnya kaya-kaya atau gimana? Ya kan biasa aja Iya. kan. Tapi dia sensitif nggak ketika sedang rakyat susah nggak memamerkan dia atau gimana? Kaya karena sekarang negara maju. Oh. Amerika udah menjadi negara maju dan Enggak. standar kehidupannya juga udah cukup baik. Tentu saja kita ingin kaya, tapi bagaimana memperoleh kekayaan itu? Tapi bayangkan ya kalau pejabat
ingin terlibat mengelola negara, motifnya adalah untuk memperkaya diri. Oh, kalau mau itu setuju. Ya, kalau Maksud itu saya yang saya maksudkan Tapi adalah bukannya memang hari ini banyak politisi kita, elit politik kita yang memang orientasinya seperti itu, Mas. Justru itu yang keliru. oh jadi anggota DPR supaya naik Punya derajatnya, akses ekonomi. akses. Ini pengalaman empirik Mas gitu. Karena teman-temannya itu Ya. banyak juga yang Saya begitu. tidak setuju. Yang Justru itu yang perlu kita kritik secara publik. Kenapa? Karena misi utama mereka untuk terlibat dalam penyelenggaraan negara adalah untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu utopis nggak sih, Mas, sebenarnya? Enggak, saya kira tidak. Ini amanah utama dari para pendiri bangsa dan inti dari sila Pancasila itu sendiri. Sorry, saya agak melonjak. Ternyata Anda setuju ya dengan Bu Sri Mulyani yang melarang tiba-tiba klub motor? Setuju. Setuju ya? Setuju karena itu Itu kan nggak dilarang ya? Bukan soal dilarang. Nggak ada undang-undang yang melarang nggak ada yang itu. salah. Oh, Iya. itu kan ekspresi kecuali kalau dia motor-motor tiap hari. memang gitu. tidak ada undang-undang, Iya. tetapi dalam kehidupan sosial kita punya panduan moral Oh. dan panduan Etik ini ya? yang mengetuk nurani kita untuk memberikan satu kepekaan terhadap kondisi masyarakat kita secara umum. Yang tidak bolehnya adalah membuat kelompok eksklusif atau karena motornya atau apa? Misalnya kita Bayangkan sepeda nih. daripada untuk beli motor, Ya. lebih baik dia menjadi bapak asuh dari orang-orang miskin. Berat ini bos. Tinggian kita salah tahu bos. ini. Salah tahu. Berat ini bukan ngelantur ini. Kita udah akhirat ini kita. Enggak kalau Aku jadi mikir ulang nih kalau mau jadi Pejabat. ikut-ikutan jadi pejabat ya gitu kan. Lah tapi kan memang ini rencana ke sana, ada rencana itu. Rencana ada. Oh. Pejabat apa dulu tapi kan ada RT, RW kan gitu Oh, Cak. alasan. Ya, boleh. Tapi nggak apa-apa lah. Dari Ini kan RT kita dulu belum nggak sepakat. Iya. Ini baru pemikiran masukin. Makanya kan gini. Jadi selama ini kita ada yang salah dong, Mas, dengan perilaku politik kita hari ini misalnya. Memang perilaku politik kita kan satu lebih berorientasi pada orientasi ketamakan pada dunia. Nah, bukan pada compassion to all, memberikan spirit kasih sayang kepada sesama. Ya, ketamakan itulah yang menjelaskan kenapa para pejabat yang sudah kaya sekalipun dia tetap berorientasi untuk memperkaya. Iya. Sehingga orang-orang kaya yang akhirnya atas nama penyelenggara negara tetap ingin menumpuk kekayaannya karena aspek human greedy. Dan itu yang membuat mereka akhirnya terjebak pada perilaku koruptif itu. Exactly. Dan ingat ya, perilaku koruptif itu juga termasuk konflik kepentingan. Negara harus kita letakkan sebagai regulator Presiden yang kita netral. itu orang kaya sebelum jadi presiden, minimal pengusaha mebel lah. Iya. Ya kan? Ya, Karena kalau nggak kaya makan nggak di bisa kaki membiayai lima. running politiknya. Kadang-kadang makan di mana itu kan apa nggak cukup sebagai contoh. Presiden Jokowi loh ya minimal yang dipertontonkan di media loh ya. Makan di kaki lima ya kan. Makan di bukan yang mewah-mewah, bajunya juga cuman Iya. Kota-kota lengan dulu, panjang sekarang putih ya. Tapi kan itu pencitraan kan. Kan kita nggak tahu berapa isi rekeningnya kan. Ya nggak tahu lah. Nggak, maksudnya gini loh. Saya tidak ikut-ikutan. Gini. Jadi Nggak. menurut Bukan sih terlalu pencitraan. berani Ada ya. habitus namanya, istilahnya habitus. Iya. Bertanya ke kawan-kawan di Solo saat Pak Jokowi jadi wali kota, ya memang begitu perilakunya. Teman-teman di istana juga begitu bilangnya. Iya. Yaitu maksud saya gini loh. Saya khawatir aja, ini seolah-olah nih pelanturan nih benci banget sama semua pejabat. Padahal pejabat, contoh ya, ketika dia menjabat eselon 3 saja, dia sudah secara normatif sudah dapat tunjangan. Iya. Ketika ditanya, saya nggak bermewah-mewah, memang dapat tunjangan. Lah ini managing editornya Kompas.tv aja dapat tunjangan, ya kan? Yang resmi. Yang resmi. Belumnya nggak resmi. Ya. Saya nggak enak ada Mas Ali di sini. Jadi kita dapat tunjangan gitu Kenapa loh. Mas Ali tidak dapat tunjangan bagaimana? Tunjangan, Dia artinya menentukan itu. akhirnya ini akan kemana-mana kan bahwa kenapa ada tunjangan jabatan, kenapa ada tunjangan struktural gitu, Iya, kan salah satunya untuk itu kan gitu, untuk mendukung kegiatan. Ada kayak saya misalnya Iya. dapat 500.000 Mas Iya. sebulan Iya. untuk kalau ada tamu ngasih makan. Berapa, Mas? 500.000. 500.000. Tapi tadi saya makan kok bayar sendiri ya?
Nanti reimburse saja mas. Gampang. Biasa awal bulan baru cair mas. Enggak, Iya, iya. Memang gitu. Masa awal bulan kamu? Jadi 2 minggu sekali. Mas. Tapi sebenarnya Ada mas gitu. Maksud Iya. saya gini, jangan kita mesti clear dulu nih, jangan Iya. sampai wah ini mewah. Kan ada juga loh pejabat yang memang dia punya jiwa filantropis gitu, Iya, misalnya iya. dia biasa berbagi. Iya. Bisa jadi memang motivasinya karena agama, karena saya kira semua agama apapun kan mendorong untuk melakukan perilaku sosial, kan berbagi dan sebagainya. Nah tapi Atau motivasinya biar besok dipilih lagi. dan hal kita lain. itu kan dari hari ke hari itu kan bacalah cerita dongeng tentang betapa bagaimana pejabat harus kaya, karena kaya itu artinya kamu bisa bermanfaat kepada orang lain, bisa mandiri, membiayai, kan gitu mas, selalu begitu kan. saya tidak Cerita-cerita yang kita Iya, dengar tapi itu kan selalu saya soal kira itu tidak benar sih. Kalau menurut saya pejabat harus menjiwai spirit pengabdian itu sendiri. Bahwa gaji dan seterusnya itu yang cukup gitu. Karena memang itu yang bisa diberikan oleh pejabat publik, spirit pengabdian untuk kesejahteraan masyarakat. Sehingga ukuran kesejahteraan itu harus diukur sejauh manakah rakyat kecil itu sejahtera. Kalau kesejahteraan hanya terlihat pada pejabatnya, berarti ada yang salah. Dan karena itu tugas kita untuk memberikan satu kritik, satu kita nasihat tes. kepada penguasa. kita tes Ya. Mas Widi. Ini nggak apa-apa, ini boleh. Kalau emang nanti keberatan bilang aja diedit ke Jaki. Dari 3 capres yang muncul itu, yang muncul di survei lah. Ya. Sebut ada Mas Ganjar, ada Mas Anies, ada Pak Prabowo. Anda melihat nggak 3 orang ini kira-kira memang jauh dari kemewahan atau sebenarnya nggak masuk kriteria itu? Saya kira saya hanya tahu Mas Anies dan Mas Ganjar ya. Oke. Setidaknya kenal secara pribadi. Keduanya saya kira tidak Sederhana. pernah mempertontonkan kemewahan, dan keduanya lebih Tapi mereka berpikir pakai tentang- Alphard juga loh mas. Oh ya, itu yang saya tidak lihat. Naik Alphard, ya mobil dinas sih. Naik Alphard, terus ya makan juga di restoran mewah ya kan. Ya gubernur paling tidak kan pasti ada undangan-undangan kan, undangan makan malam gitu. Iya. Maksud saya gini. Ada soal kepantasan juga kan Iya mas di gitu. situ. Mungkin supaya clear yang dimaksud Mas Sukidi kan tidak mempertontonkan kan Mas, tidak kemudian gaya-gayanya berlebih-lebihan atau Bukan, sebenarnya bukan hanya soal mempertontonkan, tapi lebih bagaimana kepekaan sosial itu tercermin dalam kehidupan pemimpin kita. Kenapa? Karena mau dipertontonkan tidak. Kepekaan sosial itu mestinya menjadi satu spirit yang memandu mereka untuk melihat rakyatnya gitu. Ya. Sekarang seolah-olah yang dipertontonkan tidak boleh, kalau tidak dipertontonkan boleh, tidak begitu. Oke. Mau dipertontonkan tidak boleh, diam-diam juga tidak boleh. Kalau kaya dengan cara yang benar, bukan cara yang ilegal, Ya, nggak apa-apa kan? Tapi nggak mungkin ya dari sisi rata-rata yang temuan kan, mosok gajinya cuma 19 tapi harta kekayaannya Gaya hidupnya. ya, kan nggak paling nggak dari LHKPN kasusnya kemarin disebutkan kan gaji eselon 3 itu 56. hanya 40 sekian dengan tunjangan, tapi dia punya harta yang dilaporkan totalnya 56 miliar gitu. tapi sebenarnya prinsip utamanya menurut saya adalah kita mengetuk nurani pemimpin untuk menjiwai spirit kesederhanaan yang telah diteladankan oleh para pemimpin bangsa. Saya kira itu pertama dulu. Karena apa? Karena negara kita sedang dalam kondisi susah. Dan kita harus memberikan satu sense of humanity. Humanity itu memberikan satu pandangan bahwa kita menjiwai penderitaan orang lain, seolah-olah itu bagian dari penderitaan kita. Tapi itu aspek humanity. itu kalau kemudian diambil gitu ya, anunya masuk ini tadi sarannya tadi, Iya. lalu ada pemimpin yang dalam tanda kutip macak kere biar jadi prototipe Sumakar masalahnya, namanya. Sumakar. biar menjadikan pemimpin itu kan selalu soal Suki macak prototipe kere. yang dipimpinnya kan gitu. Iya, iya. Dan itu kan malah elektabilitasnya jadi naik kan, sederhanaan apa kan selalu itu kan. Betul sekali, betul sekali, betul sekali. Tapi kan itu lebih pada pencitraan sebagian besar kan Mas. Karena kan gini Mas, saya tidak tahu apa tadi makanya saya tadi tanya apakah itu tidak utopis, karena misalnya gini, saya contoh sederhana, ketika saya kecil misalnya pertanyaan orang tua adalah ingin agar anak-anaknya di desa misalnya ya jadi pegawai.
Pegawai itu kan konteksnya kalau hari ini ASN ya, PNS, ASN. Kenapa? Karena kalau jadi pegawai, kamu akan hidup sejahtera. Kamu dulu cerita kalian mau jadi tentara. Kok jadi pegawai? Ini kan dia giliran ada gini arti. Dia kan arti look gitu kan. Mungkin cerita ke saya beda. Iya, Kan kecilnya di mana Gus dulu? di Pemalang, Oh, di salah Pemalang. satu desa di Pemalang sana Jawa Tengah. Kan begitu. Apa cita-cita setiap orang tua bisa saya pastikan hari itu gitu ya. Selain jadi tentara tadi gitu. Iya. Itu kan jadi pegawai, jadi PNS lah, ASN. Tapi pesan orang tua itu sebenarnya kan soal Kesejahteraan, Mas. iya. Tapi yang terpenting adalah Indonesian Dream di mana hidup mereka lebih baik. Lebih baik. Nah, tapi kesejahteraan itu tentu saja penting. Hanya saja ada tidak aspek kepantasannya. Oh. Nah, ini soal kepantasannya. Betul. Nah. Enggak, ini maksud saya ada. Berarti ada yang salah dong. Memang Dengan bangsa ini bukan sejak hanya awal. ada, banyak yang salah. Banyak. Dan karena itu Saya kita nggak merasa salah. Yang orang tua saya menyuruh saya jadi ASN dan saya nggak mau kan kan gitu. sampai jurnalis sekarang. Lah saya kan bukan ASN. Iya betul, betul. Mau tentara Iya tapi tadinya. jangan marah. itu satu, Mas. Itu satu. Kedua, seperti Yang satu aja belum saya jawab. Kok udah dua itu? ya biar sekalian jawabnya. Itu satu. Yang kedua, saya kira mungkin nggak semua. Kok masih ketawa dia tentara ya? Saya juga. Karena memang posturnya seperti tentara. Saya juga ya. Emang bener Gus? Kurang tinggi dikit. Oh, tapi bener ada cita-cita tentara bener. Oh, bener itu. Bukan cita-cita sebenarnya sih. Ya kan nggak ada. Suruh. Nggak ada. Iya kan nggak ada. Oh, ya dulu kan kalau nggak tentara, polisi Iya, ya kan dulu kan tentara bisa jadi apa saja, Mas. Makanya hari Zaman ini itu, Orde Hakim Baru. kan di Banser juga aktif kan. Iya. Sebetulnya kan. Iya. Tapi saya jawab dulu yang pertama. Oke, monggo, Yang silakan. kedua. Itu sebenarnya bagian dari kalau dalam tradisi Amerika bagian yang disebut dengan American Dream. Iya, American Dream itu artinya bahwa setiap orang Amerika punya kesempatan yang sama, oke. untuk hidup layak, untuk memperoleh pendidikan yang bagus dan untuk memperoleh bukan hanya penghidupan layak, tapi juga punya rumah. Nah, itu justru impian mulia dan kita juga mestinya bergerak ke arah situ. Coba bayangin Gosim, kita ini masyarakat kita yang tidak punya rumah aja banyak sekali. Itu artinya apa? Artinya bahwa pejabat begitu. Saya juga belum punya rumah, Mas. Nah, makanya itu. Masih punya bank itu kan, Mas. Ya itu sang apa? Tapi gini, Sang apa? nanti rahasia itu, Mas. Saya pikir tadi dia bilang saya nggak punya rumah, yang punya barak gitu. Tapi gini, Mas, ketika sudah ada orang tua kan bilangnya gini, Iya. nanti kalau kamu udah gede jadi pegawai ya, Iya. bukan jadi petani, Iya. bukan jadi pedagang, misalnya, bukan jadi yang lain, tapi jadi pegawai. Artinya apa? Kesejahteraan. Artinya kan jadi pegawai itu pasti Jaminan. lebih jaminan sejahtera dibanding pekerjaan yang lain. Iya. Persepsi Tapi publik. dalam jaminan kesejahteraan itu dalam batas-batas kewajaran. Ya, artinya secukupnya. Nah, sementara yang sekarang itu tidak dalam Ya. kewajaran lagi. Oke. Tidak ada aspek yang saya sebut sebagai kepantasan publik. Nah, lah kita ini sudah melewati batas-batas kepantasan Ini kan publik. kira-kira tadi kita diskusi ya. Iya, Itu kan itu adalah sistem pemerintahan yang merupakan produk dari sistem politik kan. Iya, iya. Ya kan? Iya, iya. Artinya kalau kita Ya, mau ngubah ceknya, apapun kita harus dari menarik sana. melihatnya Ya. adalah mulainya ini kan dari pemilu ya kan. Pemilu, ya, Nah, betul, pemilu ini kalau hanya dilihat dari sisi regularitas, dari sisi pelaksanaan, rapi, logistiknya, rapi, betul, profesional. Betul. Dari sisinya Mas Mas Gidi itu ya nggak cukup gitu. Nggak cukup. Hanya problemnya mungkin ya diterapkan. Rasanya artinya gimana? Dari mana kita masuknya? Contoh misalnya, seorang calon wakil presiden terang-terangan salah satu kriteria cawapresnya adalah yang bisa berkontribusi secara logistik. Kenapa? Karena memang pemilu di Indonesia mahal kan. Siapa itu? Iya. Betul. Ya, yang enggak lah, yang nggak usah disebut nama lah. Mas Gidi kenal kan. Dan mungkin semua kontestan juga begitu. Lo nggak sebetulnya. artinya bahwa itu sudah sangat kuat itu untuk Iya. maju lurah aja harus punya logistik. Iya, iya. Sampai ada isu visi penting tapi gizi jauh lebih penting gitu. Bagaimana ya kita bisa masuk ke sana, Mas? itu Secara realitas cepat. politik kita kok ya. Oh iya. Hari ini. Maksud saya gini, kita tentu tidak sedang menegasikan demokrasi. Betul. Kita pasti semuanya ingin
bahwa ini dipertahankan, bahwa pemimpin siapapun di berbagai tingkatan akan masuk melalui model demokrasi yang terbuka gitu. Betul. Tapi kan bahwa kemudian hasilnya sekarang ada yang mewah, karena hampir semua lah, nggak menyebut, saya mau mengklarifikasi, tidak semua juga anggota DPR berumah mewah, nggak juga, tapi ada di antaranya dan publik sudah tahu, kira-kira begitu kan. Jadi, nah kalau mau masuk dari sistem pemilu yang mana gitu? Contoh, Budiman Sujatmiko, anggota DPR kan, dulunya dia Di jalan. komentar lah di jalan. Kemudian ukurannya dia, ya tetap aja udah, ya dia harus ikut formalitas makan malam bersama jamuan DPR. Kan nggak mungkin dia meninggalkan itu. Contoh saja sih yang paling sederhana. Nah, kita menerapkannya seperti apa gitu. Gus Takim misalnya, dia mau nggak mau kan setiap satu meja ikut makan mewah di ruang VIP sama tamu. Ya kan waktu gagas RI dapat makan kan Mas, ada jamuan kan? Mewah. Tapi itu sederhana itu sederhana. Oh, Sederhana itu. Nah, karena masuk dilihat yang di atas. Padahal itu ngajuin tuh memonya banyak banget itu. Masih sederhana. Tapi jangan-jangan memang yang Saya karena sederhana, saya makannya di rumah aja waktu itu. Oh, ini penting nih. Ya, Karena di rumah lebih sederhana. Oh iya. Nggak, artinya saya mau menyampaikan bahwa hal yang seperti itu sudah ada di mana-mana. Iya. Kita datang ke tingkat 2 di kabupaten, datang ke provinsi, sudah seperti Ada itu. standar ini ya. Pejabat, lurah aja kadang-kadang datang, itu RT itu udah nyiapin rapat, ada jamuannya dan sebagainya. Ini kan sudah jadi budaya gitu. Karena itu seringkali penyimpangan moral itu umum terjadi, tapi karena sudah menjadi kebiasaan sehingga dianggap kewajaran. Nah, karena itu saya kira ini tugas kita. Dari mana kita mulai? Paling enak Mengurai itu loh Mas. mengurainya. Mengurainya adalah dari saya kira stop money politik. Saya kira itu harus ditunjukkan keteladanan untuk mengakhiri politik uang. Money politik. Kalah Mas. Karena apa? Ini lama-lama Karena- Mas Mustaqim Iya, udah ke bawah. udah ke bawah. Ke bawah. Saya Kan kira. terlalu banyak berkawan. Ini bukan soal kemenangannya sebenarnya. Ini soal bagaimana Tapi memberikan kalau bisa satu nanti keteladanan. putaran kedua jangan juga dibantah juga. Khawatirnya masuk gede keluar. Cabut. Iya. Khawatir saya nggak mau Nggak, diundang tapi di gini, divisi Mas. kedua. Temen, saya kebetulan punya temen juga tuh. Dia tanding di pileg segala macam, habis banyak, Iya. kalah. Suatu saat ke rumah lah, sholat apa Iya, gitu. iya, Terus iya. Ya, bagus lah, tepuk-tepuk. sholat. Kenapa kamu? Dia cuma ngomen gini Mas. Rakyat penipu. Rakyat penipu. Gimana? Artinya bukan ini. dia marah ke rakyat gitu. Dia sudah kasih uang, bilang pilih, ternyata pilih yang lebih banyak uangnya. Kita barusan nyalain pemimpin, dia nyalain rakyat, berani sekali. Inilah lanturan. Saya nggak berani saya. Ini Saya nggak lanturan. berani. Saya nggak berani. Saya tadi kan jagain perasaan Gus Takim yang Rakyat. semuanya ikut tanding gitu. Rakyat itu hidupnya susah, Mas. Cuman saya Sudah gitu ada faktanya. tambah label itu. Makanya begitu. Enggak, tapi maksudnya Zaki Iya. kira-kira money politik itu Iya, tidak hanya diterima. Jadi tidak tiket. hanya dimulai dari elit, tapi juga masyarakat juga. Karena kan kalau nggak ada yang menerima nggak mungkin ada money Iya. politik ya. Iya. Kira-kira itu kan, artinya bukan menyalahkan rakyat. Itu kan clear tuh penelitiannya Mas Pramono Anung tuh kan soal harga-harganya kan udah jelas tuh. Kalau di daerah sini berapa ininya amplopnya kan itu. Atau teman-teman yang running DPR kan selalu ngitung kan, saya keluar segini berarti saya pasti dapat suara segini. Itulah sebenarnya yang kita prihatinkan. Karena apa? Karena proses politik tidak lagi menjadi pertarungan gagasan tentang Indonesia yang dicita-citakan oleh para lebih bangsa, tapi lebih pertarungan uang gitu. Politik liberal ini ya. Iya, Politik terserah mau liberal hari atau ini. tidak liberal, saya tidak ingin mengatakan itu ya. Tapi ingatkan bahwa proses politik itu adalah ikhtiar bersama untuk menata republik ini. Bukan untuk meraih kekuasaan. Tentu saja meraih kekuasaan, tapi Definisi demi normatifnya kebaikan- politik kan demi untuk meraih kebaikan, kekuasaan. ya, demi kebaikan bersama, demi kemaslahatan bersama. Tapi bayangin ya, kalau proses-proses politik itu mencidrai norma, mencidrai kepribadian bangsa kita, mencidrai kemaslahatan bersama. Saya kira hasilnya akhirnya ya para pemimpin pada ditangkap KPK. Tapi gini Mas, ya itu tadi mungkin ngelanjutin Gus Takim tadi soal utopis nggak utopis ya. Anda bayangkan kalau misalnya kita maju gitu ya, jadi caleg atau apa gitu,
Lalu kita ngomong soal gagasan, soal ini. Sementara realitasnya beberapa kasus kan mereka dicoblos hanya karena balihonya lebih cantik. Misalkan ada tuh banyak ada kasus Ya, kan banyak itu kan. artis, dan itu kenapa ada fenomena gitu kan. artis kan. kan gitu kan. Jadi kadang-kadang di bawah itu juga, dan itu kan ada itu siapa tuh yang cerita itu, Kahneman kalau nggak salah ya. Daniel Kahneman yang cerita bahwa manusia itu sebetulnya punya motorik ya, yang ketika memutuskan sesuatu, Mas, itu cuman ya terstimul, ya, jadi dia tuh nggak nginget banyak hal lah. Ketika milih pemimpin itu ya cuman ini Cantik. ganteng apa enggak gitu aja kan sebetulnya. Artinya nature-nya manusia, nature kita itu jangan-jangan begitu, Mas, dan itu kan sulit. Gitu. Memang ini Saya tidak setuju itu. Tidak setuju. Saya kira kita harus terlibat dalam rekayasa sosial untuk mendidik masyarakat kita untuk memilih pemimpin yang memang berorientasi pada gagasan Republik Indonesia untuk Indonesia emas, Indonesia yang lebih baik gitu. Saya kira saya memahami bahwa apa yang disampaikan Gus itu Ya, realitas politik ya itu. adalah realitas politik. Tapi kita tidak boleh terbuai dengan realitas politik yang banyak sekali penyimpangan moral di situ. Justru kita harus melakukan intervensi bahwa itu penyimpangan moral, money politik itu adalah haram, dan karena itu kita didik masyarakat untuk memilih pemimpin yang berorientasi pada gagasan. Jadi yang dididik masyarakatnya, bukan pemimpinnya, calon pemimpinnya. Ya, tugas kita bersama untuk mendidik. Dengan Mendidik diri kita sendiri. ini Gus Hakim kan punya banyak program itu, Iya. masuk ide itu juga salah satunya mungkin ya, terus lebih banyak itu. satu meja dua arah gitu loh. Jadi ini Gus Im ya, ini bukan soal utopia. Bayangkan mewujudkan keadilan sosial itu memang impian para lebih bangsa. Tapi Ini harus kita wujudkan Ini bersama. kita agak enak juga. Karena dia cita-citanya mau masuk Iya. DPR. Ya, kelihatannya terus Nggak setelah percaya, 2024. makanya, Iya, Setelah 2024 dia masuk Iya. ke istana sebagai Sudah. stafsus. saya kelihatan sedih gara-gara. Menurut sih nggak apa-apa sih. Jadi dua kali Iya. Jadi batal jadi tentara. Saya udah pada jadi tentara, pada jadi tentara. Mas, ya maksudnya nggak ada diskon gitu lah, Mas. Minimal khusus buat jurnalis boleh lah. Gitu Iya, lah. iya. Selama saya udah masuk ini ke sini jadi narasumber, bukan ikut berkomplot untuk bully saya. Ya, tapi dua. Enggak, kita tidak membuli Iya. sama sekali. Tapi wajar. Iya, ini mengingatkan. Wajar. Gini. Wajar kalau lihat lingkaran pergaulannya Gus Hakim. kan Iya, betul. dia ingin jadi anggota DPR, dia Iya. ingin jadi eselon 1 ya karena kan sehari-harinya kan bergaul dengan itu. betul. Paparan kalau di Tamunya, komunikasi iya. Pikirannya itu duit yang banyak. Iya, untuk saya nggak tahu kalau memenangkan. Enggak Iya. sejahtera. Saya ini kenal inilah. Enggak lah Sejahtera, dia. ya. Dia Dia hanya ingin kesejahteraan. ini soal kelas saja kan. Iya. Ya ingin eksis gitu loh. Iya, Sekarang harus Gimana? Mas Sukidi memberikan banyak masukan bahwa nggak boleh kaya, itu harus berat juga, Mas. Saya kira kalau kamu kaya Gus Im ya, jadi pengusaha. Ya. Lanjut mas. Topi aja baru, Mas. Di Blok M. Belinya di Blok M. Enggak, tapi itu artinya PR kita ngeri sekali, Mas. Oh, iya. Jangan-jangan Memang ngeri. kita punya optimisme 2024 ada pemilu. Tapi ternyata kalau lihat tadi kayaknya nggak bakal Nah, ngasilin saya tuh apa-apa kenapa gitu. saya selalu kayak kemarin di episode pertama kan kita bilang nggak apa-apa lah. Hari ini yang kita butuhkan adalah partisipasi. Anak-anak muda yang kita sebut memang sangat apatis itu nggak apa-apa deh. Jangan dulu dikasih yang berat-berat misalnya. Ya. Pokoknya dia nimbrung aja dulu di sini. Dia nimbrung, dia mau punya pilihan A, B, C, D, dia mau dan sebagainya. Komentar dia apa menurut saya ya. Tapi begitu hari ini Mas Sukidi memberitahukan bahwa harus ada yang lebih Iya. ideologi, Jadi, substansi. Iya, orang tuh mikir gini. Jadi pemilih itu kayak harus kuliah di sospol dulu gitu biar iya. paham gitu loh Mas gitu. Jadi berat nggak itu nanti? Ini calon tentara bentar. Jangan Gus. Iya, karena apa yang mengapa saya tanya apakah itu utopis atau tidak? Karena memang sekian tahun saya tidak berbicara zaman kemerdekaan ya. Iya. Tapi kalau kita bicara Bicara misalnya juga hari apa-apa. ini misalnya. Mas Sukidi nih. Nanti disambungin kemerdekaan, perjuangan. Saya khawatir bahwa Anda tidak bicara kemerdekaan karena Iya. memang tidak menjiwai spirit kemerdekaan. Artinya nyambung kan? Kenapa Iya. dia memberikan ilustrasinya kemerdekaan kan? Iya. Contoh ya karena mau jadi tentara itu. Iya, betul. Karena kan sehari sudah sekian lama, sekian pemilu, praktek politik seperti itu yang terjadi di negeri ini, Mas. Bahwa ketika orang ingin jadi anggota DPR, Ya, harus siap itu ya logistik. karena memang itu satu hal. Tapi hal lain adalah ya karena memang dia ingin Naik punya derajat. kekayaan lebih, punya kekuasaan. Yang kekuasaan itu dia pakai misalnya untuk
mendapatkan kekayaannya lebih banyak atau minimal menjaga bisnisnya misalnya, akses ekonominya misalnya seperti itu. Nah, untuk itu kan sering terjadi mereka harus mengeluarkan uang juga. Uang itulah yang pada akhirnya harus mereka kembalikan ketika mereka menjabat, kan seperti itu. Ya, itu berangkat dari kenyataan yang memang tidak bisa dipungkiri. Tidak menafikan itu. Tetapi ingat ya, Obama itu sekitar tahun 2004 atau 2005 di konvensi Partai Demokrat di Boston, dan dia bukan dari kalangan aristokrat, bukan dari kalangan konglomerat, bukan dari kalangan kelas atas Amerika, sama sekali bukan. Tapi dari seorang yang betul-betul dari bawah dan memberikan satu pidato bahwa tidak ada Amerika liberal, tidak ada Amerika konservatif. Yang ada hanya persatuan Amerika. Pidato itulah yang banyak ilmuwan politik Amerika disebut sebagai satu turning point dalam karir politik Obama. Dia tidak berpikir tentang uang, tapi berpikir tentang ide besar tentang persatuan Amerika yang memang sudah mengalami satu proses pembelahan sosial yang berlangsung lama. Dan karena itu kemenangan Obama adalah kemenangan rakyat Amerika, karena banyak sekali orang Republik mendukung Obama, Demokrat apalagi. Nah, kita kehilangan pemimpin yang bisa mempersatukan seluruh rakyat. Apa itu yang transformatif itu ya? Dengan kekuatan ide. Anda ingat Dari bahwa siapa kita berharap itu? Anda ingat bahwa di Amerika, dan ini temuan Weber, ini negara menjadi besar. Antara lain, kata Weber, ada tradisi yang diasosiasikan pada tradisi Calvinism. Ya, tapi Amerika perlu sudah 200 tahun Mas ketemu demokrasi. Itu lebih dari itu. Tapi yang menarik dari Calvinism ini adalah orang-orang Calvinis tidak mengetahui apakah mereka nanti masuk dalam kelompok yang terselamatkan atau kelompok yang terkutuk. Karena Tuhan dalam tradisi Calvinis begitu transenden. Nah, bagaimana orang Calvinis tahu bahwa mereka nanti akan menjadi kelompok yang terselamatkan dan karena itu masuk surga adalah dengan kerja keras. Dan sukses di dunia sini, kata pendiri Amerika, Benjamin Franklin, adalah tanda Tuhan memberkati dia. Dan karena itu masuk surga. Ya. Nah, itu menjadi satu kekuatan di Amerika yang ditemukan. Jadi kalau dia orang kaya masuk surga. Ada tradisi Calvinis yang berorientasi pada kerja keras, keselamatan, yang akhirnya berorientasi pada spirit kapitalisme itu sendiri. Jadi ada koneksi antara agama dan kesuksesan di dunia sini. Enggak, Anda itu kan lama di situ Mas, di negara mbahnya kapitalisme gitu lah kira-kira. Tapi kemudian datang ke Indonesia dengan tiba-tiba ngomong soal bahwa kemewahan itu bukan kita, itu piye Mas ceritanya bisa jadi kayak gitu Mas? Kemewahan yang diperoleh dengan cara yang tidak wajar, itu yang kita protes. Di tengah rakyatnya yang miskin, tentu saja kita bangga untuk orang seperti Eka Cipta yang miskin dulunya dan bekerja keras akhirnya menjadi from zero to hero. Iya. Dan itu impian-impian seperti itu yang perlu kita gelorakan. Ya. From zero to zero. Bukan itu. Ada politisi yang pidato dulu. Mas Yogi terlampau jujur saya kira. From zero to zero. Kenapa Gus? Kayaknya ini kasihan pendiri cita-cita mah. Ini jadi lemes ini. Kalau edisi sebelumnya banyak ngelanturnya, ini kok banyak seriusnya. Iya, jadi udah kayak mirip pengajian ini. Oke. Ya paling tidak kalau ada yang bisa main lagi Gus. Enggak. Gini, kalau mau saya ingin agak mendiskusikan tadi soal Obama tadi misalnya, ketika dia seperti itu, dia bicara di depan rakyat yang memang sudah melek secara politik, yang sudah terdidik. Sudah merdeka 200 tahun itu. Dan merdeka sudah lebih lama dari kita. Di kita Mas mungkin kalau ada caleg seperti itu atau ada calon kepala daerah seperti itu, nggak dapat suara Mas.
Iya. Ini real politik loh ya. Itu kan politik di realitasnya iya. Tapi paling tidak Mas Sukidi itu mengingatkan kita lah. Iya, paling menurutku tidak masih tetap mengingatkan bahwa ya kelak ya harus dipikirkan. Harus ada yang bersuara kan, Iya. harus ada Kalau yang misalnya Gus Taki mau maju dengan model politik uang ya nggak apa-apa, silakan aja Gus. Oh jangan. Oh jangan. Karena ini jangan menjerumuskan dia semakin ke jurang kesesatan. Ya. Kita harus mengingatkan dia Iya. bahwa setelah diingatkan beliau tetap memilih jalannya, itu urusan dia. Oke. Urusan dia dan Tuhan. Ya, karena itu tadi karena kita tadi dibuka dengan soal kemewahan anak pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, dan saya yakin juga itu anak bikin kekerasan kan nggak mungkin disuruh bapaknya, nggak mungkin juga kan. Ya artinya kita tuh melihat bahwa bahwa setelah itu muncul karena ada era sosmed sekarang akhirnya ketahuan, baru kita punya wacana bahwa oh iya memang pejabat yang sedang kita diskusikan ya. Tapi pesan terakhir Anda itu mengingatkan saya pada Ibu Teresa. Jikalau Anda ingin merubah dunia, pulanglah, cintai keluarga dan didik mereka dengan baik. Oh. Tuh Zak, dengerin Zak. harus diresmiin itu. Kalau di kita nggak perlu pakai versa karena dia pasti pulang kalau nggak pulang. Saya kira kita Bentar Mas, belum selesai. masih penasaran. Belum. Kalau Edisi ketiga. Mas Gede belum clear ini penjelasan. dia mau maju. Oh maju saya kira. Dan perlu fatwa dari saya. Iya. Bukan topinya udah beli mahal-mahal baru masa cuma durasinya gitu loh. Karena memang tujuan dia ingin Iya, dapat kamu bilang ke tetangganya topiku baru, nanti lihat aja gitu. Jadi kan hari ini praktek politik kita itu kan seperti itu gitu ya, transaksional. Bahkan jenengan di salah satu tulisan itu jadi industri misalnya. Politik adalah bagian dari industri di Itu Mas Budiman di bukan negeri saya. ini. Oh, Ya, temannya Mas Budiman lah ya. Iya. Nah, artinya apa? Bukan Artinya teman, saya kadernya beliau. ada yang salah. Iya. Ada yang salah kan berarti. Ini kalau Mas Budiman datang bubar gitu. Menurut Mas Sukidi gitu loh. Apa yang harus dilakukan misalnya untuk memperbaiki itu semua misalnya? Tadi Zaki nyalain rakyatnya kan, rakyatnya Ya, penipu temennya bilang rakyatnya Temennya penipu, bukan jaginya Mas. Tapi di satu sih, oh temennya Zaki ya, oh ya sorry. Zaki. Khawatir rakyat langsung mendimur tadi. Tapi kan kita ingat itu kan yang lurah nggak jadi kepala desa nggak jadi terus dia mintain lagi amplop-amplopnya itu kan. Banyak di beberapa Kemudian daerah. ketok lagi rumah-rumahnya dimintain uangnya. Ada yang rumahnya dirobohin kan, yang dikasih caranya ditutup. Itu praktek politik kita dalam skala mikro yang saya hakul yakin itu juga terjadi di level yang lebih besar. Di level entah kabupaten, provinsi, bahkan mungkin di level bangsa ini gitu loh. Artinya kan ini sudah akut Mas gitu loh, praktek politik seperti ini gitu loh. Yang menurut jenengan, menurut Mas Sukidi itu sebenarnya tidak sesuai dengan spirit atau apa istilahnya tuh ya politik itu gitu loh. Nah menurut Mas Sukidi apa yang kira-kira harus kita lakukan untuk memperbaiki itu semua dan dari mana? Iya. Mungkin Mas Sukidi juga nggak tahu, Gus jangan dipaksa. Anda pulang balik nggak tahu, dia tahu. Iya. Ya kalau Mas Sukidi nggak tahu tinggal jawab. Sebenarnya tahu. Sebenarnya Cuma kan mau ngomong nggak tahu masuk PSD. semula sebenarnya tahu, tapi setelah diberitahu nggak tahu. Ya kayaknya sepertinya ada intensi maksa supaya kita sepakat hari ini boleh pakai. Ya karena bangunan yang dia impikan Iya. runtuh semuanya tadi dulu pengen jadi ini pengen jadi. Kalau diingetin oleh Mas Sukidi, meskipun itu ya mungkin kita juga harus bilang terima kasih ya. Ya, wis langsung aku dodolan jaket ae wis. Barangkali salah satu usul saya adalah pembiayaan partai politik perlu dipikirkan untuk dibiayai oleh negara. Sekarang kan satu suara 1.000 ya. Ya. 1.000 udah dibayar Sebetulnya kemarin. juga Misalkan dapat baik gini loh Mas. Enggak kan? Sehingga Dulu saya sama Yogi bikin namanya Demokrasi Kursi. dia bilang program 2014. dia. S itu, ya Demokrasi S itu dolar. cara dia promosi itu halus. Iya, dia mau bilang, Jadi saya pernah sebetulnya bikin pemilu demokrasi kursi gitu lah. Iya, itu gitu. kita Cuma itu tidak juga bisa- sudah Saya ingin menunjukkan Mas, dulu saya punya program ini loh Mas. Iya, betul. Enggak cuma Gus Takim, dua arah sama satu meja. Iya. Lanjut, Zak. kaget Mas Jamin. Itu Mas, jadi keprihatinan soal money politik segala macam itu pasti kita Pasti. sudah lama kan Mas Yogi ya, pasti, dan pasti. ya, kita juga sering bikin kan Paling beberapa tidak kali. inilah maksudnya masuk ide adalah kita jangan berhenti untuk meributkan soal ini. Lalu soal itu loh Mas, terus. soal apa pembiayaan pemilu itu kan juga masih kalau mau fair gitu ya, itu masih banyak gray area. Misalnya apa? Betul. Nggak boleh kampanye.
nanti ini untuk kriteria kampanye itu kan logo, nomor urut, citra Yang diri dimaksud Mas dihilangin Bidi tadi itu sama. pembiayaan politik negara itu insentif buat partai politik maksudnya. Bukan kan? Kampanye Nah, dibiayai maksudnya negara. artinya ada, iya dibiayai negara. Artinya termasuk satu suara kan sekarang sudah terjadi kan peraturannya kan. Iya, Satu kalau suara dari dihargai dulu, 1.000. Iya. Partai politik yang memperoleh paling besar dia paling besar dapat nilai rupiahnya. Tapi ada diskusi begini ya terkait perilaku korup pejabat ya. Iya. Apakah yang namanya insentif sampai berapapun nggak akan menghentikan perilaku koruptif itu? Iya. Karena memang backgroundnya bukan di situ gitu. Jadi contoh Kementerian Keuangan ini kan termasuk yang baik dalam hal numerasi. Iya, paling bagus. Ya kan? Tapi hari ini kita dipertontonkan itu setidaknya di satu eselon 3 itu ya. Iya. Gitu. Artinya saya juga nggak yakin kalau misalnya itu pembiayaan diambil alih dan oleh negara, tapi kemudian perilaku itu langsung hilang begitu saja gitu. Biasanya optimis, kali ini pesimis banget sebenarnya. Ya. Ya Tadi supaya pura-pura Mas, sebenarnya ini Iya, jujur. Ini jujur saya kira betul. Saya kira pertama bahwa memang bangsa ini mengalami satu karakter yang memang lemah. Ah. Jadi kita bukan bangsa yang tumbuh secara karakter, secara moral yang kuat itu, sehingga sikap permisif terhadap korupsi itu merajalela di mana-mana. Dan karena itu kalau kenyataan-kenyataan yang tidak menyenangkan ini dibiarkan untuk terus berjalan, saya kira itu akan merusak arah bangsa ini. Dan kemajuan kita itu udah begitu lambat loh prosesnya dibanding Korea yang begitu cepat, tetangga kita Singapura yang luar biasa majunya. Sementara kita ini begitu lambat, terutama karena kita tidak tumbuh sebagai bangsa yang kuat secara moral, yang pemimpin yang bisa menunda kesenangan untuk kemajuan Indonesia, pemimpin yang banyak berjiwa kerdil kata Bung Hatta, yang lebih sibuk untuk berpikir tentang diri sendiri ketimbang berpikir besar untuk rakyatnya. Dan karena itu saya kira kita perlu mengingatkan kepada semuanya, terutama pada para pemimpin untuk berkhidmat sepenuhnya pada bangsa ini, pada kemajuan Indonesia. Jadi serius ya. Iya. Iya. Saya kira sebelum terlalu jauh seriusnya saya harus akhiri aja. Iya betul. Belum Mas, bentar belum. Inilah. Gak apa-apa, biarin aja ngomong nanti diedit. Biar aja. Belum, ini belum. Itu kan Saya perlu jadi konsultan politik dia saya kira. Oh iya, ini masih baru satu Mas, pembiayaan politik dan itu terbukti nggak efektif. Itu udah dilakukan kan, insentif satu suara 1.000 atau berapa saya lupa persisnya sekarang, itu terbukti nggak efektif. Karena itu hanya membiayai dalam tanda kutip sekian persen lah dari operasional, baru operasional. Sementara kita berada di satu kondisi di mana money politik ini sudah berakar gitu loh. Iya, betul. Artinya biaya yang dikeluarkan partai misalnya untuk sekedar bikin logo, bikin poster, kampanye iklan di TV, itu yang lebih besar adalah yang biaya money politiknya itu misalnya. Satu kepala berapa, walaupun kata temannya Zaki ujung-ujungnya rakyat. Gitu loh. Nah, bagaimana mengubah mindset perilaku yang tanpa bermaksud menyalahkan rakyat ya? Saya kira harus dimulai dari pemimpinnya. Oh, jangan Harus ngasih dimulai dari Gus. pemimpinnya. Oke. Stop money politik. Nggak ngasih nggak dipilih Mas. Ya kan justru kalau semuanya nggak ngasih kan ya pilih yang mana? Kalau semuanya nggak ngasih maksudnya, meskipun nggak mungkin kita realisasikan dalam waktu dekat, tapi paling tidak maksudnya masukin itu dimulai dari elit yang memang dia punya gawe lah kira-kira begitu. Betul sekali. Kalau masyarakat kan ya namanya dikasih ya pasti akan. Dia ada kebutuhan juga. Dia ada kebutuhan ya dia pasti ambil. Saya kira kita bicara soal kemewahan, kita bicara soal perilaku yang menjadi contoh teladan itu satu hal, dan kita sudah banyak bicara ini meskipun kita nggak tahu benang merahnya di mana, karena memang intinya adalah kita mau bilang bahwa pemilu itu jangan jadi satu-satunya sandaran bahwa ada pemilu bisa mengubah semua. perubahan. Iya betul. Karena harus dimulai dari individu elit-elit politik itu sendiri. Kalau di publik sih memang udah nggak ada anggapan itu Mas. Pemilu ya pemilu. Terus ini mau tetap nutup salah ya. Ini mau nutup. Mau nutup ya. Iya mau closing kok boset tuh balik begini. Lanjut. Ya wes kacung lah lanjut Gus. Pokoknya tutup dewe lah Gus.
Enggak, karena kan di publik udah ada apa ya, semacam ada gium seperti itu, Mas. Alah, mau pemilu mau enggak, kita topinya tetap pedagang baru. ya pedagang. Mau pemilu mau enggak ya kita tetap cari duit sendiri. Publik selalu seperti itu loh. Betul, Dan ini realitas politik di bawah seperti itu gitu loh. Jadi ya saya tidak ingin mengatakan mereka abai, tapi mereka tidak merasa bahwa pemilu itu bisa mengubah nasib mereka gitu loh. Itulah mengapa akhirnya mereka pikir Termasuk udah anak-anak muda daripada sekarang nggak dapat apa-apa, ya udah dikasih duit, dikasih amplop ya diterima. Minimal dapat itu gitu loh. Pragmatisnya aja. Jadi pragmatisme dan oportunisme politik itu tidak hanya terjadi di level elit, tapi juga di level masyarakat itu juga terjadi. Mas Yogi bayangin nggak kalau Mas Takim ini duduk di DPR ya dengan gaya tadi itu ngomongin Iya, aku soal tadi aku tuh membayangkan. Enggak, maksudnya gini Ya, loh. enggak. Maksudnya sebetulnya saya bukan ada bayangin, harapan. dia sudah jadi anggota DPR jadi Enggak. Sebetulnya Stylenya ya, ada sebentar. harapan. Stylenya. Kalau lihat saya, Stylenya Mas dia. Yogi duduk di sini Dia lihat lima, lima, bagaimana lima. cara dia. Dari dari tadi kan bersikuku untuk Iya. mempertahankan bahwa money politik itu ya Iya, realitas politik. Saya gitu. yakin tadi dia di rumah ngaca. Ya kan? Kenapa tadi kamu dipotong? Karena ada bagian yang udah latihan belum ya. Kasihan Kemas ya. Jadi sebelum kemana-mana saya kira Kasihan kita Kemas ya. ya kan? Ketemu lagi di lanturan, yang lanturnya pasti mudah-mudahan ada relevansinya. Dan kita tidak tahu topiknya apa karena tergantung dari produsernya. Sampai jumpa, lanturan, ngelanturnya pasti, relevannya belum tentu.